Halo Sobat Langit Musik, apa kabarnya? Senang banget rasanya gua Rizal Palevi bisa ketemu lagi sama Sobat Langit Musik semua di program Jebol Julitin Sepak Bola episode ke-10. Wah, udah nggak kerasa udah ke episode ke-10 aja tiba-tiba, tapi tenang aja masih banyak banget pembahasan menarik yang bakal gue bahas. So, senang rasanya bisa ketemu kalian lagi dan gue rasanya hari ini semangat juga nih karena gue yakin banyak juga yang semangat kayak gue karena ini udah masuk tanggal 23 ya. Dalam artian ini juga udah deket ke payday. Jadi pasti kalian pada semangat banget kerja di hari-hari di pekan ini karena dikit lagi bakal seger lagi karena bakal payday. Jadi jaga terus semangat kalian dan selama kurang lebih 1 jam ke depan gue bakal nemenin kalian buat diskusi ngomongin soal sepak bola secara mendalam, baik itu sepak bola lokal maupun internasional. So nggak perlu lama-lama ya, gue akan ngajak kalian untuk mulai aja pembicaraan kita. Boleh banget kalau ada yang mau berdiskusi sama gue silakan. Tapi untuk pembahasan pertama gue akan mulai dari soal pembahasan Timnas Indonesia U22 yang berhasil membawa medali emas dari ajang SEA Games di Kamboja di tahun 2023 ini. Sebuah pencapaian luar biasa, penantian udah 32 tahun lamanya kita nunggu Timnas Indonesia ini bisa jadi juara dan sekarang bisa juara lagi. Ya jadi ini gue bilang sebuah pencapaian yang luar biasa banget. Apalagi dengan catatan kalau Timnas Indonesia ini bisa kita bilang kayaknya 7 tahun 8 tahun lalu kan kita ngeliat kayaknya bola kita tuh gak ada harapan gitu. Timnas Indonesia kayak gak ada harapan. Federasinya bahkan dibekukan, nggak ada kejelasan dari soal federasi, terus juga dari para pelatihnya gue rasa nggak ada yang bisa memaksimalkan kompetensi pemain yang ada gitu, dan pemain-pemainnya pun juga nggak bisa main di level yang bagus-bagus banget. Ya gimana mau main di level bagus kalau liganya nggak kuat-kuat banget kan? Tapi hal itu tampaknya udah mulai bisa kita singkirkan gitu karena seketika kayak ada angin baru buat persepak bolaan nasional kita, kayak ada harapan baru buat persepak bolaan nasional kita. Ini nggak ada embel-embel politik ya, gue mau terlepas dari embel-embel politik di balik manajemen dari PSSI, tapi gue bilang ini sebuah perubahan akselerasi yang sangat cepat dari Timnas Indonesia karena dalam waktu sangat singkat, dalam artian mungkin Sinteyong udah datang dalam beberapa tahun terakhir dan udah bisa menahkodai timnas dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Tapi kalau dari segi pencapaian, dari segi permainan jelas meningkat lah. Terus juga kalau dari segi apalagi sih yang gue sukain dari timnas Indonesia yang sekarang yaitu soal kebijakan potong generasi ya. Itu sebuah langkah yang sangat berani. Itu langkah yang gue bilang nggak seorang sembarangan lah bisa ngelakuin itu. Tapi itu dalam artian banyak pemain-pemain senior kita itu yang di-cut gitu. Dan udah lompat, udah percayain aja ke squad yang lebih muda. Squad pemain-pemain yang lebih seger-seger, yang lebih fresh, dan nyatanya itu bisa deliver cara permainan seperti itu. Dan gue bilang pemain-pemain yang ada sekarang ini bisa main di level ini dalam waktu yang lama. Mereka udah bareng-bareng, training camp bareng-bareng, main di level kompetisi klub juga bisa bareng-bareng, dan itu berdampaknya positif. Jadi dalam artian gue gak menyalahkan pemain untuk bisa tampil di liga lokal Indonesia sendiri ya, tapi kalaupun mau berkarir di luar kayak misalnya di Eropa, karena banyak juga pemain-pemain muda kita yang udah berkarir di Eropa, itu nggak ada salahnya. Tapi apabila liga lokalnya itu udah kuat, liga grassrootsnya lah, dalam artian akarnya juga udah kuat, pembinaan usia mudanya udah kuat, abis itu juga dari segi kompetisi liganya udah jelas nih jalannya, nggak bentrok lagi jadwalnya timnas dengan klub bentrok. Gue rasa kita juga nggak perlu main di luar pun, kalau liganya udah bagus kita juga bakal bisa berkembang. Itu terbukti kok. Kemarin aja striker timnas yang mencetak gol itu Sananta itu kan mainnya regulernya di PSM di Liga 1 kan. Musim sebelumnya bahkan bukan di PSM, dia main di tim yang lebih levelnya lebih di bawah, bukan tim pesaing juara lah, tapi bersama PSM dia berhasil mengokohkan apa ya namanya tuh jadi striker timnas. Label striker timnas gue rasa sekarang udah milik si Sananta tuh. Dan ini sesuai dengan prediksi gue di program Jebol di episode 9 yaitu pekan lalu. Kurang lebih beberapa menit sebelum kick off gue udah nyampain pendapat gue soal si Ramadan Sananta dan kenapa gue bilang ini pemain prospek yang sangat-sangat bagus. Ya itu terbukti di partai final. Itu dia bisa mencetak 2 gol, itu di final tuh luar biasa banget. Pemain dengan mentalitas sebesar dia bisa mencetak 2 gol, memaksimalkan peluang yang sekecil apapun dan juga memaksimalkan kelengahan dari lawan sedikit aja bisa dihukum jadi gol. Yang itu sesuai banget sama apa yang gue bilang minggu lalu, kalau timnas Indonesia ini udah lama nggak memiliki striker lokal yang setajam dia, dan gue rasa Sananta bisa menjawab pertanyaan banyak orang, bisa nggak ada striker lokal lagi yang setajam katakanlah let's say seperti Bambang Pamungkas lagi. Gue bilang ada dalam diri Sananta dan dia punya prospek
untuk bisa capai ke sana, bahkan bisa lebih melampaui pencapaian Bambang Pamungkas mungkin gue nggak mau pressure dia terlalu besar, tapi gue harap dia masih karirnya masih panjang dan dia pun masih istilahnya masih learning curve ya, jadi dia masih banyak perlu belajar lagi, tapi ya prospeknya dia bagus banget dan nggak ada batasannya ini pemain bakal berkembangnya kayak apa. Tapi balik lagi ke pembahasan soal final di SEA Games kemarin, di final itu hasil yang cukup deg-degan, ada pranknya lah, yang katanya ada prank, ada itu pertandingan yang memiliki segalanya lah, ada red cardnya, ada pelanggaran kerasnya, ada drama berantem ya, bahkan literally berantem, bukan cuma berantem adu mulut doang, tapi sampai tonjok-tonjokan bahkan, dan itu melibatkan manajer tim. Itu sebuah hal yang gue bilang memalukan lah untuk level persepak bolaan Asia Tenggara kita. Di partai final bahkan jadi sorotan dunia juga, sorotan FIFA sampai media internasional menyoroti kenapa bisa pertandingan final itu sampai sebegitu panasnya, bahkan sampai ricuh tonjok-tonjokan seperti itu. Itu hal yang nggak perlu terjadi. Tapi ya apapun hasilnya harus kita syukuri, kita juga akhirnya membawa pulang emas selama kurang lebih 32 tahun. Bayangin 32 tahun itu lama banget, gue aja belum lahir. Bahkan banyak dari kalian mungkin belum lahir juga ketika timnas terakhir kali meraih emas di tahun 1991. Itu penantian yang begitu panjang lah, dalam artian selama itu kita belum bisa pulangin lagi medali emas ke tanah air. Itu sebuah penantian yang sangat panjang dari cabur bola ya. Dari cabur lain sih nggak puasa selama itu. Tapi kalau untuk hasilnya sendiri ini sesuai ekspektasi nggak? Gue bilang sih sesuai ekspektasi kita. Kenapa gue bilang begitu? Karena dari beberapa episode yang lalu, contohnya gue lupa di episode 6 atau 7, tapi gue udah bilang target paling realistis emas ya tahun ini. Karena kenapa gue bilang, karena timnas yang sekarang walaupun ini kelompok umur 22 tahun tapi diisi sama pemain-pemain yang udah main di level senior gitu. Itu sebuah keuntungan karena dalam artian pemain ini udah pernah main bareng di level yang tinggi secara bersama-sama, dan dia akan bertanding melawan tim-tim yang notabene ini levelnya di bawah mereka. Jadi gue gak heran kenapa timnas bisa dapat medali emas di tahun ini. Jadi sangat layak, 100% sangat layak. Dan ini pemain-pemain yang bisa tampil let's say 5 tahun, 7 tahun ke depan. Ini solusi jangka panjang lah pemain-pemain ini. Jadi gue menaruh harapan sangat besar kepada Garuda Muda ini. Semoga bisa berkarir yang panjang, nggak kayak seperti pendahulunya ya, seniornya di level juniornya juga pada bisa juara itu, mereka bisa pulangin emas, mereka bisa juara di level Asia Tenggara. Tapi momen mereka masuk ke senior itu biasanya goncangan terbesarnya di situ. Mereka nggak bisa deliver untuk mendapatkan pencapaian, bisa menjuarai kompetisi. Itu menjadi tantangan karena kerap kali ketika udah masuk senior tuh malah melempem istilahnya. Tapi ya itu the ugly truth ya, sebuah kenyataan yang harus kita akui. Kenapa timnas kita ketika udah level senior lebih sulit bersaing ketimbang pas lagi level junior? Karena logikanya kalau di level juniornya udah bagus, berarti seharusnya tim itu juga pembinaannya udah bagus dan di level senior tinggal ngelanjutin aja. Tapi itu nggak terjadi di persepak bolaan kita. Tapi gue harap dengan adanya gerakan potong generasi ini, ya gue harap ini generasi yang bisa kita lihat dalam jangka waktu yang panjang. Tapi dari hasil emas ini juga bisa dibilang menandakan era baru ya. Seperti yang gue tadi buka soal timnas Indonesia, ini sebuah era baru, sebuah hal yang bisa menimbulkan rasa optimisme bagi kita semua kalau timnas Indonesia ini sebenarnya ada harapan kok. Ini menepis juga persepsi banyak orang kalau bilang Indonesia itu bagusnya untuk level-level olahraga yang mengandalkan orangnya tuh sedikit-sedikit aja. Itu gue sempat kepikiran juga sih, tapi nggak tahu juga kalian gimana. Tapi gue sempat kepikiran kenapa timnas Indonesia kalau level bulu tangkis tuh diakui dunia dan selalu langganan emas. Terus juga volley-nya itu juga selalu langganan emas. Level-level kelompok cabang olahraga lain juga seperti bela diri bisa dapetin emas, lari bisa dapetin juga. Tapi kenapa kalau untuk kelompok olahraga yang jumlah personelnya lebih banyak itu malah kesulitan untuk menjadi juara? Karena bisa jadi emang cocoknya itu level-level yang lebih makin minim orangnya atau makin individualis orangnya, itu lebih memungkinkan untuk menjadi juara. Tapi kalau ketika mainnya secara as a team, kelompok dalam skala yang besar gitu, secara berkelompok itu lebih sulit. Yaitu ada kaitannya mungkin soal mentalitas. Dan gue bilang apabila kita, sesuai gue meminjam kata ketua federasi persepak bolaan kita ya, revolusi mental bisa kita lakukan dalam sepak bola, ya ini bisa menandakan era baru yang bisa mengelahirkan generasi-generasi yang bisa ditakuti lah di level Asia at least. Tapi bagus dong walaupun kita dapat emasnya di level Asia Tenggara, walaupun pakai pemain-pemain yang udah pernah main di level senior, ngelawan pemain-pemain yang benar-benar junior.
ini sebuah modal bagus untuk tahun depan 2024 karena kita juga akan tampil di Asia Games. Di Piala Asia ya, Piala Asia sorry 2024 dan itu grupnya lebih sulit lagi karena terdapat Jepang dan Vietnam di sana. Dia semua grup sulit, ada Irak juga. Semua grup selain Indonesia juga grup sulit tapi ya dalam artian nggak ada grup mudah lah di Piala Asia ini. Tapi yang bisa dikatakan adalah the worst possible group yang bisa didapetin bagi tim itu adalah grupnya Indonesia. Karena terdapat Jepang dan Vietnam, abis itu ada juga Irak di sana. Karena Jepang dan Irak juga levelnya udah level internasional, bahkan udah beberapa kali tembusnya di Piala Dunia lah. Bahkan Jerman juga bisa menyingkirkan Spanyol, Jerman, itu disingkirin sama Jepang di Piala Dunia kemarin. Jadi cukup prospek yang menakutkan juga ya Indonesia lawan Jepang, tapi nggak ada alasan bagi kita untuk takut karena kalau kita ikut di sana, kalaupun kita nggak dapat kemenangan, at least kita dapat pembelajaran lah dari tim-tim sekelas Jepang. Itu bakal jadi pembelajaran yang luar biasa banget. Tapi ngomongin soal pembelajaran, kita juga dapat kritikan keras banget nih dari masyarakat, khususnya dari soal hari Jumat lalu ya. Yang hari Jumat lalu Timnas Indonesia itu merayakan sebuah selebrasi arak-arakan atau pawai juara di daerah Sudirman sampai ke GBK itu. Dan itu menuai pro dan kontra karena gue juga cukup heran kenapa diadainnya di hari Jumat pagi, yang mana itu masih jam kerja dan itu menutup jalan Sudirman gitu. Yang dalam artian ini mengganggu banyak banget orang-orang yang ingin berangkat kerja itu pada keganggu karena macet. Walaupun senasionalis kita merayakan Timnas Indonesia juara, ya jelas aja kalau keganggu jalanannya macet ya bete juga sih sebenarnya. Tapi gue nggak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Tapi yang lebih menjengkelkan lagi adalah ini juga datang kritikan-kritikan itu datang dari sesama atlet. Tapi bukan sesama atlet sepak bolanya, tapi justru dari cabang olahraga lain. Contohnya dari atlet renang yang sama-sama bawa pulang emas, tapi dia malah cabut duluan karena nggak ngerasa dihargain sama yang punya acara gitu. Jadi gue cukup heran juga kenapa bisa yang dianak emaskan tuh hanya sepak bola. Padahal sepak bola dalam artian ini baru pertama kali loh dari 32 tahun dapat emas, tapi dapat sambutan sedemikian rupa, dapat fasilitas nomor 1 lah pas lagi arak-arakan itu, lagi selebrasi itu dapat bus terbuka ya. Tapi yang cabur-cabur lain yang udah lebih sering dapetin emas malah kayak kesannya kayak biasa aja gitu. Ya itu harus jadi evaluasi juga. Jangan ada pembeda-bedaan seperti itu. Jangan ada anak emas. Jangan ada cabang olahraga yang lebih dispesialkan. Ya itu jadi masukan aja supaya jadi bisa kita perbaiki lah. Seandainya next time kita juga bisa kawin gelar seperti ini lagi. Ya dalam artian bolanya bisa bawa kejuara emas, cabang lainnya juga bisa bawa emas, macam bulu tangkis, renang, voli bisa bawa emas, bisa kita rayakan bersama-sama. Dan gue yakin kalau sampai hal itu terjadi, euforianya bakal bisa lebih pecah lagi daripada hari Jumat kemarin. Dan ngomongin soal euforia, ini juga masyarakat Indonesia, netizennya juga lagi dikejutkan akan berita kedatangan Timnas Argentina di tanggal 19 Juni nanti. Ya ini makin kelar deh lu semua yang kemarin habis war tiket konser. Sekarang datang lagi berita soal war tiket buat Argentina yang kemungkinan besar bakal bawa Messi. Ya ini bakal merogoh kocek banget, pasti tabungan lu pasti hancur banget di periode-periode sekarang ini. Karena Argentina ini bukan cuma rumor lagi, tapi udah konfirmasi dari Federasi Bola Argentina kalau mereka akan tanding lawan Indonesia pada tanggal 19 Juni di Stadium Utama Gelora Bung Karno. Jadi sebuah hal yang luar biasa banget. Ini rasanya kayak mimpi sebenarnya. Karena baru 6 bulan lalu Messi kita ngeliat di TV dia ngerayain gelar juara Piala Dunia, ngangkat Piala Dunia dengan status sebagai tim terbaik di dunia dan juga menempati ranking 1 FIFA. Sedangkan Timnas Indonesia sekarang ada di ranking 149 kalau nggak salah ya. Mohon koreksi kalau salah, tapi setahu gue 149 update terakhir. Jadi 149 akan bertanding lawan peringkat 1 dunia dan akan diselenggarakan di Jakarta. Kita berstatus sebagai tuan rumah. Jadi ini sebuah hal yang mengejutkan karena baru beberapa pekan yang lalu justru kita mendatangkan tim-tim tamu macam Curaçao, habis itu negara-negara Burundi, itu negara-negara yang levelnya di bawah kita dan emang yang levelnya bisa kita kalahkan dan dari area-area yang dapat diartikan dari Asia, dari Afrika itu yang kita undang sebenarnya. Dan gua rasa itu cocok banget untuk bisa menuai pundi-pundi poin dari ngelawan gitu. Dan ini agak aneh juga tiba-tiba dari rankingnya 150-an, 160-an, lawan yang kita lawan tiba-tiba ranking 1 langsung gitu. Ada apa di balik itu semua? Tapi ya apapun itu gua nggak mau berprasangka buruk. Ya gua harap ini bisa mengobati kekecewaan banyak fans bola Indonesia yang beberapa bulan lalu sempat kecewa lah akan ditundanya sepak bola
ajang Piala Dunia Under 20, tapi dengan kehadirannya Argentina, gue harap ini bisa mengobati kerinduan sepak bola para masyarakat untuk bisa nonton langsung sepak bola Indonesia di Gelora Bung Karno. So, gue rasa cukup pembahasan dari sepak bola nasional. Kita langsung aja beranjak ke sepak bola internasional yang gue akan mulai dulu dari sebelum bahas semifinal UCL. Sesuai janji gue minggu lalu gue akan bahas soal semifinal UCL. Tapi gue bahas dulu soal Real Madridnya nih. Karena Real Madrid baru aja menelan kekalahan 1-0 dari Valencia. Dan juga dia kayaknya hampir dipastikan finishnya hanya finish peringkat 3 di grup ya. Di La Liga maksudnya di klasemen di papan grup itu, papan klasemen. Tapi gue gak mau terlalu berfokus sama pembahasan soal kekalahan dia dari Valencia. Karena mereka juga udah gak ngejar apa-apa. Kalah dari Champions League dari City. Dan juga mereka udah dipastikan gak dapet gelar dari La Liga itu ya. Jelas secara urgensi, secara mental, secara psikis mereka pasti udah terguncang. Dan udah gak ngejar apa-apa lagi. Pasti pemain udah pikirannya udah libur aja tuh. Tapi yang mau gue soroti adalah soal Vinicius Junior yang menjadi korban rasialisme dari fans Valencia. Dan ini hal yang miris banget masih terjadi di tahun 2023. Masih terjadi kasus rasis kepada pemain yang memiliki perbedaan daripada ras yang mayoritas di Spanyol sana. Sorry, bentar gue minum dulu. Oke, tapi gue udah lihat video lengkapnya dan itu sangat memprihatinkan karena satu stadion itu nyanyi dan menyebutkan kata-kata yang sangat kasar menurut gue. Dan gue baca dikit saja, gue juga gak nyaman untuk nyebut kata-katanya, tapi dia satu stadion fansnya pada berdiri dan menyebutkan kata mono berulang-ulang. Mono itu artinya monyet. Dan itu ditujukan kepada Vinicius Junior. Dan anehnya Vinicius Junior yang melakukan reaksi justru malah dapat kecaman nih dari banyak pihak, bahkan dari presiden La Liganya sendiri, dan bilang kalau yang dikatakan Vinicius itu tidaklah benar. Padahal ini hal yang bisa kita lihat secara kasat mata dan juga bisa kita dengar secara jelas. Kalau emang beneran dinyanyikan oleh fans Valencia sebagai statusnya tuan rumah Valencia itu, kalau mereka emang menyanyikan chants rasis, itu rasis banget. Masih terjadi di tahun 2023. Kalau masih ada pemain yang berwarna beda dari putih, yang mayoritas di Spanyol kan kulit putih ya, tapi ini ada warna kulit hitam, masih dicap seperti itu. Ini bukan cuma serangan kepada Vinicius Junior dong, tapi serangan juga kepada pemain-pemain lain yang memiliki kesamaan gitu. Dalam artian memiliki persamaan latar belakang, persamaan dari segi fisik, itu sama aja lagi diserang, sama aja lagi menyerang berbagai macam pemain. Dan gue juga cukup heran masih ada beberapa pihak yang mengatakan kalau di Spanyol itu sebenarnya nggak rasis-rasis amat, yang padahal itu nggak sesuai sama data yang gue dapat. Karena data yang gue dapat ini di Twitter, gue tadi nemu data yang bagus banget. Kalau justru perlakuan rasis di Spanyol itu sangat meningkat sejak tahun 2017. Dalam artian tiap tahun dari 2017 ke 18 sampai sekarang ke 23, grafik kenaikan dari kasus rasis di Spanyol itu sangat drastis meningkatnya. Dalam artian tiap tahun progres untuk perlakuan rasis. Dan kenapa masih bisa terjadi hal ini? Dan dari yang gue baca, dari studi yang dilakukan, kalau ternyata hal ini terjadi bukan hanya dalam konteks sepak bolanya. Bukan hanya dalam konteks sepak bola, nih pemain jadi target serangan rasisme. Jadi fans juga banyak yang melakukan itu. Bukan cuma dari situ doang, tapi ini sebuah kesalahan kolektif yang juga udah mendarah daging di masyarakat Spanyol. Kenapa dibilang begitu? Karena di Spanyol, apabila di Eropa atau Inggris lah katakan, ini kan juga hal-hal dasar yang perlu diketahui adalah common bahasa-bahasa umum lah. Dan kalau bahasa-bahasa umum ya apa sih, paling bahasa-bahasa sehari-hari. Dan di Inggris kita mengenal kalau dalam sekolah dasar itu kita belajar soal warna-warna ya, warna-warna dasar seperti white, black, red, blue, green, yellow, itu semua diajarin dari segi level kelompok usia yang sangat-sangat muda. Sangat masih kecil lah, itu hal dasar yang dipelajarin. Dan di Spanyol, apesnya dari kecil itu penyebutan warna untuk warna hitam itu udah negro. Jadi dapat diartikan semua orang yang mengasosiasikan warna hitam itu udah persepsinya udah sama. Nyebut hitam itu apa? Negro. Jadi ini kebayang betapa rusaknya mentalitas masyarakat di Spanyol karena mereka udah terbiasa justru untuk nyebut warna-warna hitam itu dalam artian negro.
yang di beberapa budaya juga selain di Spanyol, contoh let's say di Amerika itu sangat-sangat keras kan artiannya bisa kaitannya ke rasisme. Tapi di Spanyol itu dianggap sebagai hal yang lumrah karena hal yang mereka pelajari sedari kecil, sedari level pre-K lah. Dalam artian pre-K itu artinya apa? TK lah dalam artiannya maksudnya. Jadi dari segi TK pun udah diajarin kalau nyebut warna hitam itu negro. Jadi bisa dibayangkan anak-anak pun ngelihat warna kulit masing-masing itu udah bisa mengidentifikasi. Oh kalau warna kulit lu ini, berarti lu ini, berarti lu itu. Itu udah terjadi terpatri sejak kecil dan itu hal yang udah kebawa. Dan itu gue rasa sangat sulit untuk bisa menumpaskan kasus rasisme khususnya di Spanyol. Tapi at least itu di level masyarakatnya emang sudah sebegitu rusak ya, udah sebegitu sulitnya untuk diperbaiki. Tapi at least apa sih yang bisa dilakukan dalam konteks sepak bolanya deh? Fokus dalam hal sepak bola supaya rasisme ini nggak berkembang. Supaya rasisme ini segera ditinggalkan. Kalau hal ini udah nggak relevan lagi, lu di tahun 2023 masih aja ngelakuin rasis, membeda-bedakan manusia hanya berdasarkan warna kulitnya. Itu sebuah hal yang bisa dikatakan primitif banget, sebuah pernyataan yang sangat kuno yang udah nggak relevan lagi. Jadi gue setuju sama pedoman yang udah pernah disebutkan oleh Gianni Infantino ya, Presiden FIFA, yang menyebutkan mungkin layak dicoba apabila ada perlakuan rasis dari seorang fans. Efek jera yang bisa diberikan selain hukuman berat kepada oknum fans tersebut adalah status tim yang udah didukungnya itu, dan apabila dia melakukan rasis, udah pertandingan dihentikan dan timnya dinyatakan kalah, kehilangan 3 poin. Itu gue rasa akan lebih impact-nya sangat besar apabila itu berani dilakukan. Tapi ya jelas itu butuh nyali untuk ngelakuin itu, tapi gue rasa itu layak banget dilakukan dan itu langkah paling tepat untuk dilakukan. Jadi apabila terdapat, wasit kan juga punya common sense, wasit punya akal sehat lah. Gue yakin masa Vinicius bisa dengar, bahkan rekan-rekan timnya bisa dengar, wasitnya masa nggak bisa dengar kalau ada nyanyian rasis dari fansnya. Jadi gue rasa wasit juga punya kepekaan untuk bisa nyadar situasi di sekelilingnya dan dia bisa memutuskan pertandingan ini layak dilanjutkan apa enggak. Kalau enggak, udah tiup peluit panjangnya, nyatakan tim yang fansnya melakukan rasis itu sebagai tim yang kalah. Gue rasa itu akan sangat menguntungkan bagi pihak yang dapat serangan rasis. Selain mendapatkan timnya bisa meraih kemenangan dan juga dia bisa mendapatkan validasi kalau dia tuh didukung gitu. Kalau orang-orang tuh di pihak dia, kita bersama korban. Nggak cuma omong kosong lah kita bersama korban, tindakan rasisme itu bukan tindakan yang terpuji segala macam. Tapi apabila kita bisa melakukan langkah yang konkret, menyatakan tim yang melakukan tindakan rasis itu sebagai tim yang kalah di pertandingan itu hukumannya sangat bagus. Dan juga kita bisa mendapatkan dalam artian validasi untuk merangkul mereka yang merasa terpinggirkan gitu. Karena tadi dari segi masyarakatnya udah ya, karena dari yang gue ingat juga, ini bahkan gue nggak pakai data nih, gue bahkan inget di pertandingan Liga Spanyol tuh banyak banget perlakuan rasis dari fans tim-tim lain juga. Kayak contoh di musim lalu ada Kondogbia yang dapat perlakuan rasis dari fans dan dia juga akhirnya mau cabut aja, dia nggak mau ngelakuin pertandingan. Dan itu gue ngeliatnya sedih banget. Jadi dia di tengah pertandingan tiba-tiba dia dengar ada fans yang ngata-ngatain dia lah dengan sebutan rasis dan dia akhirnya nangis, nggak mau ngelanjutin pertandingan saking terpukulnya untuk dia bisa untuk lanjutin pertandingan. Rasanya udah gak kuat karena udah denger nyanyian rasis semacam itu. Dan juga bahkan gue juga masih ingat ketika Rudiger dapat perlakuan rasis juga. Abis itu ada juga pemain kulit hitam lainnya lah, kayak contohnya tadi udah gue sebut Kondogbia, Inaki Williams juga pernah, dan juga bahkan pernah juga ke Dani Alves ke tahun 2014 lalu ya, ketika Dani Alves menjadi target dari fans lawan untuk jadi dilemparin sama sebuah objeknya itu adalah sebuah buah, yaitu pisang. Dan itu sebuah hal yang menandakan ini udah rasis banget gitu. Gimana bisa, ya kita common sense aja lah ya. Untuk anak-anak kecil disuguhkan kartun, pisang itu kan identik sebagai makanan dari monyet ya. Dan itu diartikan sebagai tindakan rasis karena seperti itu. Buat apa lu menganggap manusia itu sebagai sebuah monyet dan itu ngelemparin pisang seperti itu. Dan itu waktu itu dapat kecaman juga itu fans Sevilla. Tapi gue gak ngeliat ada langkah konkret untuk bisa memberi hukuman kepada Sevilla. Malah Dani Alves yang harus ngelakuin langkah sendiri. Dia ambil pisangnya, dia makan sendiri tuh. Tapi gue gak ngeliat ada perlindungan dari federasi dan juga ada perlindungan dari FIFA. Jadi selama ini cuma manis di bibir aja lah untuk perlindungan kick racism out of football, itu cuma manis di bibir doang. Tapi kalau untuk langkah konkret belum ada, dan gue belum melihat ada tindakan-tindakan yang bisa memberi efek jera. Tapi ngomongin soal perlakuan rasis,
pernah nggak sih bukan cuma level antar fans dengan pemain doang, tapi pernah nggak pemain sama pemain ngelakuin perlakuan rasis? Dan itu jawabannya pernah, karena itu bersangkutan dengan tim yang gue dukung sendiri. Gue pendukung Liverpool dan gue saksi kalau dulu pernah ada kasusnya Luis Suarez versus Evra, di mana waktu itu Luis Suarez main di tim yang gue dukung di Liverpool dan dia melakukan perlakuan rasis terhadap pemain lawannya, yaitu dari rivalnya sendiri, dari Manchester United. Ketika itu Liverpool ketemu MU di Anfield dan Suarez terbukti secara meyakinkan dan sah dia melakukan perbuatan rasis dengan menyebut Evra dengan sebutan negrito, yaitu dalam artian orang kulit hitam. Dan itu sebuah tindakan yang dikecam banget di Inggris waktu itu. Dan gue ngeliat untuk Federasi Inggris, gue bilang cukup tepat untuk tindakannya. Dia ngambil tindakan yang cepat dan memberi hukuman kepada Luis Suarez berupa denda dan juga hukuman bertanding 8 pertandingan. Dalam artian Luis Suarez gak boleh tanding sebanyak 8 kali. Dan itu awalnya gue cukup kecewa dengan keputusan itu. Dan Liverpool pun juga kecewa waktu itu. Sampai-sampai Liverpool bikin kaos "We are with Luis Suarez". Dia mendukung Luis Suarez dalam artian mereka masih gak yakin kalau Luis Suarez itu melakukan perbuatan rasis. Tapi seiring berjalannya waktu, Liverpool juga sadar kalau apa yang mereka lakukan waktu itu, memberi dukungan kepada Suarez, adalah tindakan yang salah. Jadi gue bilang Liverpool yang ngerasa bersalah dan Luis Suareznya juga ngaku bersalah. Jadi itu sebuah efek yang bisa dikatakan memberi efek jerah dong. Memberi hukuman kepada pemain yang gak boleh tampil dan juga memberi hukuman berupa hukuman sosial, sanksi sosial. Waktu itu Liverpool dapat kecaman juga dari media-media Inggris. Jadi gue rasa itu efek yang cukup berarti dan juga ini juga salah satu kasus paling unik ya, terunik juga di sepanjang sejarah Premier League. Ada kasus rasisme antara pemain di pertandingan sepak bola langsung. Jadi itu hal yang aib banget. Gue harap gak pernah terulang lagi ada kasus rasis seperti kasusnya Luis Suarez versus Patrice Evra. So gitu aja, tadi gue bahas Madridnya singkat aja. Dan gue lebih berfokus ke Vinicius Junior. Dan kenapa ada perlakuan rasisme di Spanyol yang udah mendarah daging ya karena itu. Karena dari segi pendidikan dasarnya juga udah diajarinnya seperti itu. Jadi gue harap segera ada perubahan dari Federasi Spanyol. Segera pikirkan hukuman apa yang cocok apabila terjadi lagi perlakuan-perlakuan rasis seperti ini yang sangat-sangat tidak diinginkan dan sangat-sangat tidak perlu, karena hanya akan menodai citra sepak bola Spanyol aja lah kalau kayak begini. Jadi tadi gue juga udah selesai bahas Madridnya dan sekarang mau fokus ke pembahasan soal semifinal UCL dan juga ada juga semifinal UEL pastinya. Tapi dari UCL sendiri peluang treble milik City makin terbuka lebar banget nih, karena mereka baru aja di hari Kamis lalu itu menyingkirkan Real Madrid dengan skor yang sangat meyakinkan lah, bukan main-main. Ini skornya 4-0. Jadi ini bukan skor yang menangnya tipis atau apa, tapi bener-bener dibantai. 4-0 dibantainya bukan gimana-gimana juga, tapi udah bener-bener dibantai karena Madrid nggak dikasih kesempatan untuk nafas sedikit pun, nggak dikasih kesempatan untuk bisa berbicara banyak di kotak penalti lawan, karena City tampil begitu dominan, begitu luar biasa. Menang bola pertama, bola kedua menang, bola ketiga juga menang. Dan gue bilang Madrid gak punya jawaban sama sekali atas taktik yang diturunkan oleh Guardiola pada malam itu. Tapi ini juga semakin mengekspos kelemahan dari Ancelotti, karena dari pemain-pemain yang ada ini banyak pemain yang gue bilang seharusnya udah digantikan lah. Dalam artian bukan digantikan di substitution ya, tapi udah disiapkan penggantinya. Ya kalau di lini tengah memang udah disiapin penggantinya tuh, bahkan ada prospek mendatangkan Jude Bellingham juga. Tapi kalau dari pemain-pemain lain macam Carvajal, gue bilang ini salah satu weak spot juga, walaupun kemarin yang disorot adalah back kirinya. Tapi Carvajal juga bermain sangat buruk, dalam artian dia seharusnya udah digantikan dari 2 atau 3 musim yang lalu lah. Dan juga dari Benzema, gue bukan bilang Benzema pemain yang buruk, dia pemain bagus. Musim lalu juga jadi aktor penting di balik kemenangannya Real Madrid. Tapi kemana pelapis-pelapisnya Benzema? Kenapa Madrid bergerak begitu lama untuk bisa memikirkan siapa pelapis yang cocok untuk Benzema, dan itu harus dibayar mahal karena pada musim ini udah ke-expose banget ketika Benzema nggak perform, dalam arti nggak performnya gara-gara cedera atau emang lagi nggak fit. Ini sangat-sangat jomplang permainan Real Madrid. Ini permainan Madrid bisa menurunkan kualitas Madrid lah. Madrid bisa turun kelas permainannya apabila Benzema nggak tampil dalam performa terbaiknya. Jadi cukup mengecewakan dalam persiapan skuad Real Madrid di musim ini. Mungkin ya tricky juga lah. Momen ketika lu juara Champions itu selalu tricky. Lu selalu kepikiran, apakah gue perlu invest? Apakah gue perlu melakukan perubahan kepada pemain-pemain gue? Karena yang dilakukan Madrid di beberapa tahun lalu pun ketika mereka juara Champions League berturut-turut, mereka gak banyak ngelakuin invest. Karena gue setuju sama prinsip
buat apa lu memperbaiki sesuatu kalau nggak rusak gitu? Buat apa lu perbaikin kalau nggak rusak? Dan itu dilakuin sama Madrid dan waktu itu sukses. Tapi apabila udah ketemu momentumnya, ketemu masanya, kalau masanya akan habis, itu bakal kayak expose banget. Kayak Real Madrid waktu itu juga sempat drop juga ya selama 2 musim, nggak bisa berbicara banyak di UCL. Tapi habis itu juara, dan gua rasa sekarang lagi masuk lagi ke fase lagi nggak bisa berbicara banyak lagi, walaupun masuk ke semifinal ya di tahun ini. Tapi gue bilang untuk tahun depan sekalipun juga masih tetap sulit apabila regenerasinya nggak diimbangi sama investasi yang memadai lah, pemain-pemain, karena juga pemain yang masih muda gitu, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, itu juga pemain-pemain yang sangat relatif sangat muda lah. Jadi butuh waktu juga untuk bisa mengembalikan Madrid untuk ke ajang Champions League bisa berbicara banyak lagi. Tapi dari lawannya sendiri, dari lawannya City, calon lawan City udah fix lawannya di final nanti adalah Inter Milan yang juga berhasil lolos ke semifinal setelah kembali menang di leg kedua atas Milan dengan skor 1-0. Ya, lagi-lagi clean sheet, lagi-lagi melanjutkan tren bagusnya di babak knockouts, baik itu di Champions maupun di Coppa Italia. Ya gue bisa bilang Inter ini emang tim yang cocok banget main di sistem-sistem knockout seperti ini, karena dia punya game plan yang cocok banget untuk tampil seperti ini, karena bisa ngegolin 1 atau 2 gol mereka bisa dapetin, dan pertahanan mereka sangat solid. Mereka tahu gimana cara mempertahankan keunggulan, dan itu sebuah keuntungan apabila lu tampil di babak-babak knockouts, karena lu pertahanan terbaik adalah nggak kebobolan. Apabila lu bisa punya garansi bisa mencetak gol di setiap pertandingan 1 atau 2 gol, dan lu bisa menjaga keunggulan tersebut, ya ini hasilnya. Lu bisa berbicara banyak di Champions League. Jangan terlalu naif macam Milan atau Napoli lah. Itu contoh 2 tim yang sangat naif dari Italia. Ya tiap game mainnya begitu-begitu juga. Contohnya Napoli yang paling naif sebenarnya. Mainnya atraktif, tapi ketika momennya buntu, mereka tetap aja ngelakuin seperti itu. Nggak ada perubahan main lebih pragmatis atau perubahan dari segi taktikal atau bagaimana, tapi tetap ngelakuin apa yang mereka rasa bagus, dan hasilnya gitu-gitu aja. Akhirnya harus dibayar mahal, tersingkir dari Milan. Tapi kalau dari segi Inter, mereka lebih adaptif. Mereka tampil dengan 3 back, dan di tengahnya itu bisa diotak-atik. Dan terbukti dari lawan Milan juga ada beberapa kali pergantian dari lini tengah. Walaupun startnya juga itu lagi ya, tapi ketika Brozovic yang tadinya cadangan tapi pas dia main juga memberi ketenangan, itu gue bilang salah satu kelebihan Inter musim ini, gimana dia bisa mengkondisikan apa komposisi lini tengah yang cocok diimbangi dengan lini depan yang udah mulai padu. Gue bilang udah cukup eksplosif. Ya baik itu Lukaku mau dia sebagai starter atau dia sebagai impact pemain pengganti aja, dia juga bisa memberi jawaban yang banyak gitu istilahnya si Lukaku ini. Tapi kalau prospeknya di final gimana ya, harap-harap cemas sih gue, karena Inter jelas punya pertahanan yang solid, tapi ya kita tahu sendiri City ini tim yang udah dibentuk menjadi tim yang bisa menembus berbagai macam situasi dan kondisi. Mau tim itu tampil dengan taktik parkir bus sekalipun, City bakal nemu cara untuk bisa nembus pertahanan lo. Itu udah terbukti lah, lawan siapapun mereka bisa ngelakuin itu. Tapi prospek yang bisa diharapkan adalah si Inter ini walaupun gak segampang keserang juga, keserangnya sering, tapi kipernya juga sering banget tampil on perform banget, dan itu sulit banget buat dibobolin. Dan apabila dia bisa main zero mistake di final, gue rasa dia punya peluang untuk menyulitkan City. Karena kita tahu final sendiri adalah final yang sangat ditentukan oleh faktor mental. Selain kualitas dan luck, juga ditentukan oleh faktor mental. Dan tim siapa yang turun dengan mentalitas lebih berani dan lebih siap untuk menghadapi final, gue rasa dia yang bakal jadi juara. Tapi gue harap ini bukan jadi final yang jomplang ya. Nggak yang dalam artian 60-40 atau 70-30, tapi gue harap 50-50 lah. Dari mana Inter bisa memberi kejutan, bisa memberi serangan-serangan balik yang berbahaya juga buat si City nantinya. Karena City sesempurnanya City pun juga masih bisa kecolongan kok dari beberapa peluang yang bisa lu manfaatkan. Kalau jadi gol lu bisa punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi yang jelas gue sih lebih senang lawan City apabila formatnya 2 leg. Karena kalau 1 leg ya jelas ini tim serem banget. Dia bisa sefleksibel itu main, dan dia bisa ngehukum lu dengan siapapun pemainnya di posisi apapun dia bisa mencetak gol. Bayangin itu tim Manchester City doang mungkin sekarang yang bisa ngelakuin itu. Dia bisa nyakitin lu lewat posisi manapun, dan pemain itu bisa deliver permainan maksimalnya. Tapi kita nantikan aja di partai final nanti pada tanggal 10 Juni kalau nggak salah ya. 9 ke 10 Juni lah pertandingannya. Jadi gua harap itu bakal jadi final impian, dan gua harap bakal jadi final yang lebih seru daripada final-final sebelumnya. Tapi cukup dari pembahasan UCL, gue pindah ke saudaranya, yaitu pembahasan soal UEFA Europa League yang kemungkinan Liverpool musim depan bakal main di sini nih, Europa League, karena ini kemarin juga cukup seru ya. Ini diisi oleh tim-tim yang cukup berpengalaman di Europa League. Di antaranya ada Sevilla, yang lagi-lagi ini nama yang sering banget muncul
di pertandingan final-final Europa League karena dia kayaknya emang punya DNA untuk tampil di Europa League. Tapi yang mau gue bahas lebih fokus adalah Sevilla. Gue bahas dulu singkat. Mereka menyingkirkan Juventus dengan cara yang Sevilla banget lah, dalam artian Sevilla mau gimana pun, mau bagus atau jelek, tapi mereka selalu bisa nemuin cara untuk menang. Dan itu yang bisa dimanfaatkan. Tapi sayangnya mungkin kalau Juventus tampil pakai squad yang kemarin dari leg pertama, mungkin mereka bisa lolos. Tapi sayangnya ini udah terlalu telat main tim begini baru di leg kedua. Dan itu harus dihukum. Karena kalau lu udah kebawa ke permainan Sevilla, ya berat lah untuk bisa ngatasin Sevilla yang punya mentalitas untuk tampil di semifinal UCL kayak gini. Udah jadi makanan dia lah. Tapi yang mau gue bahas lebih mendalamnya lagi adalah soal permainan dari Mourinho yang membuat sulit si anak asuhnya dulu, yaitu Xabi Alonso. Ini pertandingan yang sangat seru karena pertandingan yang mempertemukan guru lawan murid, yaitu sang guru dalam artian Jose Mourinho pernah berstatus sebagai pelatih dari Xabi Alonso yang sekarang berstatus sebagai pelatihnya dari Bayer Leverkusen ya lawan Roma kemarin. Tapi sang murid harus mengakui kehebatan gurunya walaupun dari gaya main benar-benar kelihatan si Romanya Mourinho ini emang gak ada niat untuk main bola lagi di leg kedua. Dia cuma berapa posisinya 20% mungkin, dan itu mereka bisa menang. Itu sebuah keajaiban menurut gue. Gimana bisa lu cuma megang bola presentasinya 20% tapi lu tetap bisa menang? Ya itu cuma Mourinho doang lah. Ini hal yang selalu dilakuin Mourinho. Gak peduli lu main bagus apa jelek, ya dia ngehalalin berbagai cara untuk bisa menang. Dan itu tipikal Mourinho banget. Dan untungnya pemain-pemainnya di Roma bisa ngerti apa keinginan dari Mourinho dan mau mengikuti arahan dari Mourinho. Dan apabila lu bisa menuruti kemauannya dari Mourinho, ya ini hasilnya. Lu bisa berbicara banyak di kompetisi Eropa. Musim lalu mereka juara di Conference League berkat permainan seperti ini juga. Dan besar kemungkinan kalau mereka bisa tampil begini juga kayak musim lalu, mainnya kayak musim lalu, yang penting menang, nggak peduli main bagus atau jelek, ya gue yakin juara. Dan gue yakin 100% kalau udah ngomongin final dan di finalnya itu ada Mourinho, ada nama Mourinho di pertandingan final itu, gue yakin milik Mourinho lah. Gue berani taruhan kalau Mourinho yang bakal menang di pertandingan final nanti, walaupun lawannya adalah Sevilla yang punya status raja terakhir di UEFA Europa League. Ya walaupun begitu gue tahu banget Mourinho pasti bakal ngelakuin berbagai cara. Dia tahu banget cara menang di final karena ini udah dibuktiin sama dia berkali-kali lah. Dia nggak peduli orang bilang apa, orang bilang dia mainnya jelek, pragmatis, parkir bis, ya ngomong kayak gitu nggak akan ngasilin gelar kan. Yang itu dipikirin sama Mourinho. Dan gue mau di episode kali ini akan bahas secara khusus si pelatih ini, pelatih dengan julukan The Special One yang dari awal kehadirannya aja udah bikin sebuah sensasi ya. Dimana dia ketika muncul di wawancara dia udah bilang, "Please don't call me arrogant, but I think I'm the special one." Jadi dia mau dipanggil oleh wartawan itu bukan dengan sebutan coach biasa, bukan cuma dengan sebutan pelatih biasa, tapi dia mau dipanggil dengan sebutan the special one. Karena dia benar-benar merasa dirinya adalah seseorang yang spesial. Dan itu bukan cuma omongan bercandaan biasa lah, tapi itu dia emang membuktikan kalau dia emang the special one. Ya mungkin banyak orang bilang sekarang taktiknya udah nggak relevan. Dalam artian taktiknya udah nggak relevan lagi, itu udah nggak kepake lah artinya di taktik di sepak bola modern sekarang. Tapi itu nggak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekarang ini, karena musim lalu masih bisa dapetin gelar dan tahun ini besar kemungkinan bakal dapetin gelar lagi dengan profit yang dihasilkan seminim mungkin dari Roma ini. Dia nggak banyak beli pemain, bahkan modal yang dikeluarkan untuk musim lalu itu cuma 7 juta pounds. Ini dibandingin sama tim-tim lain sangat minim lah. Tapi Mourinho bisa memoles pemain-pemain yang udah dikategorikan pemain yang finish lah, yang udah dikategorikan sebagai pemain yang udah nggak berkembang lagi. Contohnya Nemanja Matic masih berkembang mainnya dan cocok banget buat permainannya Mourinho. Ya ini emang pemain favoritnya Mourinho lah. Karena ketika di Chelsea dan Mourinho pindah ke MU pun juga pemain yang dibawa sama Mourinho adalah si Matic ini. Jadi gue bilang dia emang pemainnya Mourinho banget. Dia ngerti banget keinginan dari Mourinho dan ini bisa diaplikasikan ke taktiknya bersama Roma. Jadi pelatih miskin taktik tapi kaya piala. Ya ini preferensi semua orang. Banyak orang beda-beda sih ya. Gue sih suka juga. Salah satu pelatih di top 5 manager dalam hidup gue ya Mourinho, favorit gue. Karena selain dia punya karakter tersendiri di atas lapangan, gue suka juga soal karakter dia secara personal gitu. Dia nggak peduli orang mau bilang apa soal dia, yang penting gue mau menang aja. Dan itu nggak bisa dibeli lah idealisme seperti itu. Tapi apa sih yang bikin dia spesial?
gue mau coba rangkum soal pencapaian dari Jose Mourinho serta sensasi-sensasi yang pernah dia buat gitu. Jadi kalau soal pencapaian, gue bilang ini ada pencapaian khusus dia bisa bawa Porto juara itu bisa dikategorikan sebagai sebuah keajaiban. Gimana bisa tim Porto asal Portugal juara di Champions League tahun 2004 dan itu against all odds lah. Itu ngelawan semua keyakinan banyak orang. Tiba-tiba tim muncul dari Portugal ini, dari Porto ini, tim bernama Porto dengan pelatih mudanya seorang Jose Mourinho bisa berbicara banyak di Liga Champions dan jadi juara. Dan hal itu sebuah pencapaian yang harus diakui sebagai sebuah kehebatan dari Jose Mourinho. Dan karir dia pun berlanjut, itu jadi batu lompatan dia yang sangat pesat banget. Dia dilirik sama tim kaya baru waktu itu, Chelsea. Baru aja dapetin si Roman Abramovich. Dan mereka mau ngedapetin Mourinho di musim 2004-2005. Dan itu direalisasikan karena di musim itu Mourinho didatangkan oleh Chelsea sebagai pelatih yang bisa diharapkan secara long term lah. Dan itu terbukti di musim pertamanya juga menjadi juara, langsung juara Premier League dan juara Carabao Cup, dulu namanya Capital One ya, atau Carling Cup dulu namanya di era dia. Carling Cup itu menjadi juara dan itu sebuah hal yang luar biasa banget. Karena juaranya juga bukan cara juara yang biasa-biasa aja, ini luar biasa banget. Walaupun poinnya bisa dikalahkan sama City lah, City udah bisa nyampe 100 poin. Tapi di era itu, waktu itu Mourinho bisa juara dengan total 95 poin. Dan hanya kebobolan 15 gol dari total 38 pertandingan. Ini gue yakin sebuah rekor yang gak akan bisa dipecahin sama pelatih manapun, sama tim manapun selama beberapa tahun ke depan lah. Bahkan 10 tahun, gue yakin 10 tahun ke depan gak akan ada yang bisa mecahin rekor kebobolan 15 gol dari 38 game dari satu musim Premier League. Itu luar biasa banget. Ini lagi-lagi membuktikan kalau dia punya daya magis untuk bisa mengarungi partai-partai di Liga yang itu nggak bisa dibeli sama pelatih manapun lah. Rekor ini bakal selamanya milik Mourinho. Rekor kebobolan cuma 15 gol ini udah terlalu gila menurut gue dan nggak bisa disamain. Tapi bahas pencapaian lainnya, ya jelas ini bakal jadi yang selalu diingat dari Mourinho. Selesai dari Chelsea dia pindah ke Inter Milan. Di musim pertamanya dia cuma dapetin gelar Liga, tapi di musim keduanya ini bisa mengukuhkan dia namanya. Lagi-lagi gue yakin dia sebagai the special one. Ketika momen ini di tahun 2010 dia datengin Piala Champions ke Inter dan itu sebuah hal yang itu di luar ini banget lah. Gimana bisa pelatih semacam Mourinho ini, pelatih dengan segudang kontroversialnya, datang ke Inter yang selalu ikut Champions ini nggak bisa berbicara banyak di musim-musim sebelumnya. Di liganya mereka selalu juara, tapi ketika udah berbicara di Champions nggak bisa berbicara banyak. Tapi di musim itu beda banget Mourinho-nya. Dia tampil menyingkirkan Barcelona, menyingkirkan Chelsea, dan itu mereka lagi-lagi mainnya nggak bagus-bagus banget, main pakai cara pragmatis, main pakai cara reaktif, ya dia bisa menghasilkan gelar dengan cara itu. That's why Mourinho one of the best manager in the world, dan itu harus diakuin ketika dia bisa mendatangkan treble bagi Inter Milan. Jadi tim satu-satunya asal Italia yang bisa meraih treble itu Inter Milan di eranya Mourinho. Jadi itu hal yang nggak bisa dibeli dan gue salut banget sama Mourinho ini. Tapi sayangnya soal Piala Eropa itu nggak bisa ditularkan ketika dia bersama Real Madrid ya, karena di Real Madrid dia hanya bisa sampai ke babak semifinal. Tapi alasan Mourinho dibalik kegagalan yang mendatangkan Champions di Real Madrid, walaupun Real Madrid waktu itu bertabur bintang, adalah karena Madrid yang waktu itu pemain-pemainnya itu kurang dari segi heritage, yaitu soal budaya lah. Soal pemain-pemain ini punya nggak sih DNA main di piala Champions seperti ini. Tapi menurut dia waktu itu dari 11 starting lineup yang selalu dia mainin cuma 3 pemain yang pernah ngerasain Champions League itu seperti apa, yaitu nama-nama seperti Casillas, Cristiano Ronaldo, dan juga Xabi Alonso yang pernah meraih juara bersama Liverpool, dan juga si Ronaldonya meraih juara bersama United. Dan sisanya bahkan gak pernah coba main di semifinal UCL. Jadi itu yang menjadi alasan Mourinho, karena pemain-pemainnya gak tahu seberapa berat pressure yang harus mereka hadapi di pertandingan-pertandingan knockouts Liga Champions. Tapi ya itu alasan yang sah-sah aja sih gue bilang. Tapi anehnya momen ketika Mourinho pergi dari Madrid, dari tim yang dia sebut itu gak punya football heritage, musim pertamanya Mourinho pergi, itu Madridnya langsung jadi juara Liga Champions. Jadi cukup unik juga kasusnya waktu itu. Mourinho pergi gara-gara ada cekcok juga sih, ada cekcok lainnya di balik alasan dia pergi dari Real Madrid. Tapi ya unik juga, tim yang dikategorikan sama dia nggak punya football heritage karena nggak bisa mendatangkan Liga Champions,
Tapi di musim berikutnya mereka Madrid jadi juara dan mendatangkan La Decima waktu itu. Tapi ya yang jadi perdebatan banyak orang sekarang bahkan di media sosial adalah siapa lebih baik, Pep atau Mourinho. Dan gue agak nemu pernyataan yang cukup menggelitik ya. Dia di Twitter khususnya itu ada yang bilang kalau seandainya ditukar gitu, Mourinho ngelatih City dan Pep ngelatih di Roma, bisa nggak mereka ngasilin pencapaian yang sama selayaknya Pep dapetin di City dan juga selayaknya yang Mourinho dapetin di Roma? Dengan catatan bursa transfernya juga lewat pendekatan yang sama ya. Mau Romanya hanya keluar 7 juta pound sedangkan City bisa ngeluarin ratusan juta pound. Jadi itu pertanyaan yang cukup membingungkan juga, mind blowing juga lah. Tapi gue nggak terbiasa untuk melakukan perbandingan seperti itu karena keduanya juga punya alasan lah kenapa bisa ada di titik ini sekarang, dan Mourinho tetap the special one, dan untuk Guardiolanya ya ada alasan kenapa dia bisa stay on top gitu. Kenapa dia bisa dipercaya jadi pelatih tim hebat terus. Ya karena CV dia emang bisa garansi ngeraih gelar. Jadi nggak heran kenapa dia nggak mau nyoba-nyoba ngelatih di Roma atau nyoba-nyoba ngelatih di tim lain yang levelnya lebih rendah. Kenapa harus nyoba turunin level lu apabila lu bisa mendatangkan level yang udah tim yang garansi di atas terus gitu. Dan itu terbukti. Bahkan Pep pun juga masih terus belajar kan. Dia nggak cuma stuck di filosofi sepak bola yang dia yakini aja, tapi sekarang pun dia udah belajar dan taktiknya pun udah begitu menginfluence banyak pelatih muda untuk bisa memirroring taktik yang dipakai oleh Pep Guardiola. So ini bakal jadi perdebatan yang gak ada habisnya kalau ngomongin soal Jose Mourinho, karena ini orang emang bener-bener box office banget. Kalau ada dia tuh selalu box office, bawaannya selalu seru. Tapi ya ini yang gue rindukan sih. Gue jujur merindukan sosok Jose Mourinho di Premier League. Jadi gue harap suatu saat nanti dia bisa balik ke Premier League, ke tim manapun itu asal selain Spurs ya. Karena gue gak mau dia ngelihat dia lagi legasinya diinjek-injek lagi ketika dia ngelatih Spurs. Gue gak mau itu kejadian lagi. Tapi gue harap Mourinho bisa nemu tim yang tepat apabila dia kembali ke Liga Inggris nanti suatu saat. Tapi ngomongin soal Mourinho di Liga Inggris, ini gue punya satu opini dari gue pribadi. Yang gue bilang kalau seandainya Chelsea nggak pernah ngangkat Mourinho sebagai pelatih, itu nggak akan mungkin Chelsea bisa juara Liga Champions di tahun 2012 lalu. Ketika mereka mendatangkan Piala Champions pertamanya lawan Munchen, menang lewat babak adu penalti. Kenapa gue bilang begitu? Padahal Mourinho perginya 5 tahun lebih cepat ketimbang Chelsea juara Liga Champions di tahun 2012. Karena Mourinho pergi di tahun 2007, tapi juara Champions di tahun 2012. Tapi gue bilang, ini Piala Champions nggak bakal bisa didapetin apabila mereka nggak pernah punya Mourinho. Karena core-nya, inti dari tim itu, fondasi utama dari tim itu adalah pemain-pemain yang pemainnya Mourinho banget. Di belakangnya masih Peter Cech. Di lini belakangnya ada Ashley Cole dan John Terry. Di lini tengahnya ada Frank Lampard. Dan di depannya ada Drogba. Ini 5 pemain yang perannya penting banget dan bisa mendatangkan begitu banyak gelar bagi Chelsea, yaitu berkat Mourinho. Jadi gue harap Chelsea bakal selamanya bersyukur lah pernah dilatih sama Mourinho. Dan itu juga yang bikin Mourinho sakit hati kan. Ketika dia balik ke Premier League, ke kandangnya Chelsea, dia pernah ngasih gestur 3 begini untuk mengartikan, gue ini pernah lo ngasilin 3 gelar buat lo, masa perlakuan lo sekarang begini ke gue sih? Masa lo sekarang sebegitu gak hormatnya ke gue cuma gara-gara gue ngelatih MU waktu itu? Ya itu hal yang cukup unik lah. That's why gue bilang Mourinho itu box office banget. Tapi gue bakal selamanya menantikan kedatangan kembali sang The Special One di Premier League lagi. Tapi ngomongin soal Premier League, akhirnya Premier League udah punya sang juaranya. Sesuai prediksi gue pekan lalu, kayaknya sebelum kita ketemu di episode 10 udah ada sang juara Liga deh. Dan bener aja City yang jadi juara ternyata. Manchester City juara lagi setelah menjuarai Premier League di 2 musim sebelumnya. Dan sekarang juara 3 musim berturut-turut. Ini menyamai rekornya Sir Alex Ferguson ya, di tahun 2006-2007, 2007-2008, dan 2008-2009. Ini juara lagi yang gue bilang tahun ini cara juaranya itu yang paling luar biasa lah ketimbang 2 musim sebelumnya. Kalau cara luar biasanya bukan dalam artian title race-nya ya. Kalau dari title race sih gue lebih senang musim lalu. Yang jujur aja itu bisa dikatakan salah satu final day paling seru lah antara Liverpool versus City-nya, karena sampai hari terakhir banget, bahkan sampai 20 menit terakhir kita masih belum ada gambaran nih siapa yang bakal jadi juara, mau baik itu Liverpool atau City. Karena dua-duanya masih punya peluang dan dua-duanya masih kejar-kejaran waktu itu sampai 20 menit terakhir. Tapi kalau untuk sekarang gue bilang udah agak anti klimaks lah, karena Arsenalnya secara tiba-tiba
7 pertandingan beruntun ini udah kehilangan identitasnya, udah kehilangan bensin. Cuma dapat 2 kemenangan dari total 7 game terakhir, ya itu udah menandakan kalau tim ini udah mentalnya udah kena banget, udah rusak untuk bisa berhadapan dengan squad City yang sekarang, yang padahal City ini udah sempat ketinggalan sekitar 8 poin dengan prospek 11 poin lebarnya waktu itu jarak dia antara City dan Arsenal, tapi somehow bisa dikejar sama City dan City pun juga akhirnya bisa nyaman di puncak dan kita tahu sendiri kalau City udah di atas dia udah nggak mau turun tuh biasanya. Jadi udah kelar lah Arsenal di momen itu ketika dia udah bisa disalip poinnya sama City dan bukannya Arsenal bisa memepet terus untuk bisa menjaga harapan jadi juara, tapi justru Arsenalnya malah makin merosot dan itu menandakan kalau emang tim Arsenal ini emang tim yang masih sangat muda gitu, bukan tim yang dipersiapkan untuk bisa tampil di title race, bukan tim yang udah bisa dipersiapkan untuk bisa head to head secara mental dan secara kualitas untuk bersaing dengan tim City yang udah punya banyak pengalaman untuk ada di situasi kayak gini. Tapi ya ini sebuah hal yang sangat disayangkan lah. Tim dengan peluang juara sebesar Arsenal harus kepleset dengan cara seperti ini. Tapi gue bilang udah jadi musim yang sangat bagus bagi Arsenal, melampaui ekspektasi banyak orang, tapi secara sukses gue bilang masih belum sukses, masih jauh lah dari sukses. Tapi progress yes, sukses no. Arsenal seharusnya bisa dapat lebih dari ini karena mereka udah fokus ke Premier League doang. Jadi besar harapan gue Arsenal bisa maintain status ini sampai beberapa tahun mendatang. Tapi dari City-nya ini yang menarik, dia juga tadi malam udah resmi ngangkat gelar ya Premier League-nya karena ini udah pertandingan home terakhir dan dia berhak untuk bisa mengangkat pialanya. Tapi yang menariknya pemain yang diturunin justru pemain-pemain pelapis ketika menghadapi Chelsea dan surprisingly squad lapisannya City pun cukup untuk bisa menghadapi squad utamanya Chelsea. Jadi ini menandakan betapa rapuhnya tim Chelsea musim ini, betapa buruknya koordinasi tim ini dan betapa mediokernya Frank Lampard kan. Tapi squad lapisnya City pun juga emang squadnya tetap kuat sih, nggak ada lawan City itu udah nggak ada istilah tim keduanya tim yang lebih lemah gitu, sama-sama kuat walaupun yang tim A-nya dalam mana tim A-nya itu jauh lebih kuat bisa ngegulungin siapa aja, tapi tim B-nya pun juga punya peluang untuk bisa gulung siapa aja. Jadi ini tim memang monster banget dan yang harus dipahami juga selain jadi mereka di Premier League juara 3 musim berturut-turut, di level Premier League 2 dalam artian kelompok umur under 23, City under 23 juga juara 3 musim berturut-turut. Dan City under 18 level kelompok usia yang di bawah 18 tahun juara Premier League 3 musim berturut-turut juga. Jadi ini bukan suatu kebetulan. Bukan karena tim ini disuntik oleh duit begitu banyak makanya mereka bisa tampil begitu ganas dan bisa mendominasi liga selama bertahun-tahun. Tapi dari segi perkembangan pembinaan sejak usia dini, mereka juga bisa tampil bagus. Dan itu terbukti sama pemain-pemain yang diorbitin pemain muda akademinya. Ketika main di senior pun oke. Ada Foden, ada Rico Lewis, ada Cole Palmer kemarin. Dan ada yang pemain-pemain yang lagi dipinjamkan. Dan itu sama-sama levelnya kualitasnya bagus semua. Jadi gue expect kita bakal ngeliat banyak dominasi dari City selama 10 tahun yang akan datang. Tapi ya City-nya akan terus ada di sana. Dia akan terus ada di puncak. Tapi gue harap tim-tim lainnya juga bisa menggoyangkan City lah. Selayaknya apa yang dilakukan Liverpool di beberapa musim yang lalu. Sebelum Liverpoolnya kayak gini ya. Musim ini kan agak menurun. Tapi gue harap Liverpool jadi tim yang bisa melakukan itu lagi. Dan Pep Guardiola pun juga mengakui. Tim yang bisa ngegoyang dia di lewat interview dia kemarin. Itu Liverpool. Dia bilang the real winners lah. Karena bisa bikin City tahu standar apa sih yang harus dilakuin sama Pep Guardiola. Standar apa yang harus mereka tingkatin karena ada Liverpool. Pep Guardiola tahu persis kalau Liverpool ini salah satu tim yang pernah bikin mereka ketakutan di Premier League. Jadi gue yakin Liverpool apabila bisa melakukan pendekatan transfer dengan baik, dengan cermat, bisa mendatangkan pemain yang tepat guna dan bisa menggantikan peran-peran pemain senior macam Firmino, Milner, Naby Keita, itu Liverpool bakal balik lagi dan mungkin gak akan ngejar Liga Champions untuk musim depan karena gak main di sana juga. Tapi gue yakin kalau untuk Premier League, gue yakin musim depan bukan hanya milik City dan Arsenal, tapi juga akan jadi milik Liverpool. Karena Liverpool akan balik ke sana lagi dan dia kalau bisa mendatangkan pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan klub, gue bilang Liverpool bakal jadi pesaing terberat City untuk jadi juara musim depan. Karena kategori pemain idealnya bagi klub itu seperti apa sih? Bukan pemain-pemain nama besar, bukan pemain-pemain yang main di tim-tim besar juga, tapi emang pemain yang tepat guna dan tepat sasaran aja. Kayak tim yang dibangun sama klub sekarang ini kan fondasinya ya itu ada Alisson, Van Dijk, Wijnaldum waktu itu, dan juga di lini depan
trio Firmansyah ya, Firmino, Salah dan Mane. Tapi sekarang udah banyak perubahan, tapi kita fokus ke fondasinya. Ketika pemain-pemain yang didatangkan itu pemain-pemain yang tepat guna, karena dalam artian waktu itu baik itu Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Salah, Mane itu bukan didatangkan dari tim yang statusnya besar gitu. Dalam artian bukan tim yang pemainnya dengan status mega bintang, tapi ini didatangkan sebagai pemain-pemain yang emang tepat guna, melakukan pendekatan based on data dan itu sesuai cara mainnya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh Liverpool lagi apabila mereka ingin untuk bersaing lagi dengan City di musim depan. Karena gue jujur kangen untuk bisa bersaing dengan City di Premier League lagi gitu, dan bisa ngegoyang mereka siap pekannya itu sebuah tantangan tersendiri lah. Hal yang nggak bisa dilakuin sama Arsenal, ya gue yakin bisa dilakuin sama Liverpool di musim depan nanti. Tapi siapa aja pemain-pemainnya ya kita belum bisa berasumsi sekarang. Tapi gue harap pemain-pemain itu tepat dan ngelakuin cara yang seperti dilakukan oleh Liverpool 5 tahun lalu ketika datengin Robertson, datengin Wijnaldum, datengin Van Dijk, datengin Mane. Itu bukan dari tim besar, tapi justru datenginnya itu dari Southampton, dari Hull City, bahkan dari Newcastle United waktu Newcastle yang masih tim yang belum yang kayak sekarang, tapi didatangkan dari tim-tim seperti itu dan ternyata cocok untuk main dengan sistemnya Klopp. Jadi apabila Liverpool ngelakuin itu lagi, dan untuk sekarang sih gue harap udah berpindah ya, bukan Southampton lagi pasaran yang dikategorikan sebagai akademinya Liverpool, tapi gue harap Brighton yang bisa jadi pelopor Southampton barunya Liverpool gitu, bisa dikategorikan sebagai tim yang feedernya bagi Liverpool tuh gue harap dari Brighton, karena ada banyak banget pemain yang gue bilang cocok, yang main di Brighton tuh akan cocok apabila main di Liverpool. Di antaranya Caicedo, si McAllister, dan juga di lini depannya itu ada Evan Ferguson. So kita nantikan aja, nanti akan ada episode di pekan depan, mungkin kita akan bahas soal gosip-gosip bursa transfer dan pemain-pemain siapa aja yang bakal cocok untuk bisa main di Liverpool, dan kita akan bahas soal tim-tim lainnya juga. Kira-kira harus mendatangkan siapa aja sih di bursa transfer nanti, yang pekan depan juga akan menandakan berakhirnya pekan di liga-liga top Eropa ya. Jadi kita akan bahas secara khusus juga nanti minggu depan, kita akan bahas tim yang harus bergerak aktif di bursa transfer. So nggak kerasa rasanya udah 1 jam gue nemenin kalian semua diskusi soal sepak bola di episode 10 ini. Demikian pembahasan gue pada hari ini. Gue pamit undur diri. Ketemu lagi di pekan depan di Jebol episode ke-11. So thanks for watching. Bye-bye.